Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya, ada ikrar kebangsaan. Ini jadi penting buat lebih mendekat kita untuk menyelamatkan bangsa kita, daulat rakyat kita. Dipimpin oleh Laksamana Selamat Subianto. Monggo, silakan. Saya mohon semuanya berdiri. Kita tahu bahwa negara kita dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Negara ini besar, karena itu kita perlu menyatukan diri, hati pikiran kita dan langkah kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Ini tanggung jawab kita bersama. Sudah saya menghimbau pada yang di luar sana, baik itu TNI, aktif Purna, kemudian yang lainnya, kita harus tegak lurus kepada bangsa dan negara. Bukan tegak lurus pada partai atau partai yang lain. Bangsa dan negara. Mari kita betul teruskan kita bisa bersama. Untuk betul hati kita menjadi satu, punya kekuatan untuk dobrak kerusakan yang ada di negeri. Saya minta tangan yang kanan ya, kanan kiri, ya, yang kanan, kanan kiri, kiri itu komunis. Ya. Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bapak, Ibu, saudara hormati, ini kita masuki ada beberapa paparan yang nanti kurang lebih akan dijelaskan kenapa front penegak daulat rakyat dibentuk. Secara singkat, jika saya sedikit saja, ini adalah menjadi jawaban bagi kita semua teman-teman yang berteriak, ondok, aksi dong. Ngomong doang, tembak dicuekin loh sama Jokowi mau, gitu kan ya? Bukan ngomong, mesti ada pemimpinnya harus bergerak. Nah, ini jawaban kita ada di front penegak daulat rakyat, front PDR ya. Dan ini yang sekaligus membedakan dengan kelompok-kelompok lain yang sudah ada. Kita tidak menafikan, kita justru melengkapi, saling melengkapi bersinergi untuk sama-sama tujuan sama. Cuma memang barangkali caranya ada yang beda-beda, tapi tujuannya sama adalah menyelamatkan bawah rakyat. Kalau begitu, kita minta perkenan dari Bapak Letnan Jenderal Soeharto untuk memberikan arahannya, masukan perintahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjuangan kita, saya kira sudah banyak sekali kita deklarasikan tentang perlawanan kita terhadap kezoliman yang ada. Namun yang sekarang kita kumpul, ini adalah lain. Kumpul ini kita mendeklarasikan suatu presidium yang akan betul-betul cuman tidak mengingatkan, bukan cuman kita melakukan perlawanan secara moral. Untuk apa kita lakukan itu? Karena tahu yang kita lawan juga tidak bermoral. Oleh karenanya kita kumpul di sini. Presidium ini adalah presidium yang akan menyatukan semua kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Ya. Bukannya kita ingin cawe-cawe, enggak. Ini tugas bangsa. Jadi tidak ada lagi kita ingin cawe-cawe. Kita berkumpul untuk menyatukan kekuatan kita untuk bangsa. Kalau kita selama ini melakukan semua kegiatan yang sifatnya saran, yang sifatnya ajakan, tidak mempan. Ya. Karena itu semua adalah gendang mereka. Kita suruh menari di gendang mereka. Mereka berkuasa, mereka punya uang, mereka punya polisi, mereka punya tentara, mereka punya semuanya. Tapi satu yang mereka tidak punya adalah kebenaran. Kita berkumpul untuk mendeklarasikan untuk supaya rakyat kita tetap dalam satu hal, yaitu kita membela kebenaran. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak bukan cuma rekan-rekan dari non-TNI, tapi saya juga ingin mengajak semua rekan-rekan dari TNI, baik adik-adik yang sekarang masih di dalam maupun yang sudah pensiun. Secara dasar, kita rakyat jangan meragukan TNI. Karena apa? Di lubuk hati yang paling dalam TNI itu adalah dia tentara rakyat. Sekali lagi, dia tentara rakyat. Entah itu yang ada di dalam, entah itu yang memperoleh harhor-harhor dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya mereka adalah tentara rakyat. Mereka kembali ke dulu perjuangan pada tahun 45 di dalam cikal bakal tentara, di situ ada Hizbullah. Jadi sekarang kalau kita tidak melanjutkan itu, perjuangan itu salah. Dan saya minta rekan-rekan yang non-ABRI jangan sampai meragukan TNI. Sampai pada saatnya nanti saya kira TNI akan kembali kepada kitabnya. Percayalah ini, apapun mereknya, dia akan kembali kepada kitabnya. Jangan sampai karena adanya suatu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki oleh rakyat, terus kita tidak membela rakyat. Tidak. Rakyat adalah induk kita, induk TNI. Jadi saya minta juga kepada rekan-rekan semua, jangan meragukan TNI. Kami di sini, TNI di sini ada mantan wakil Panglima ABRI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan semua. Kita tetap berdiri tegak pada keadilan, pada kebenaran.
peribahasa orang Jawa mengatakan, lek wedi ojo wani-wani, tapi lek wani ojo wedi-wedi. Dan saya menghimbau juga semua rekan-rekan saya yang ada di TNI yang masih dalam posisi kembali pada hitoh, kembali bahwasanya kita tentara rakyat. Kita tentara rakyat. Tentara daripada negara yang paling liberal pun, yang paling kapitalis, ada satu hal yang saya masih pegang sampai ini. Dia mengatakan satunya kepada seluruh perwiranya. Dia katakan adalah give example and be an example. Beri contoh dan jadikan dirimu contoh. Jangan karena ada remah-remah roti kita lupa kepada tugas kita. Kita lupa kepada hitoh kita. Maka saya mengajak semua adik-adik saya, anak-anak saya yang masih di ABRI kembali kepada hitoh. Ingat, hitoh kita adalah bagian daripada rakyat. Oleh karenanya pada kesempatan ini deklarasi yang kita akan lakukan ini bukan cuma sekedar deklarasi ajakan, sekedar saran-saran, tapi kita mendeklarasikan suatu front untuk tetap memang bergerak di lapangan, bergerak di lapangan. Tidak ada artinya kalau kita menyarankan membuat gerakan moral, padahal yang kita tentukan itu, kita lawan itu nggak ada moral. Jadi sekali lagi saya bilang pakai bahasa Jawa itu. Lek wani ojo wedi, tapi lek wedi ojo wani. Saya besar di Jawa Timur, di Madura itu ada satu kota. Talido, tali layangan. Nyawa sitok hilang-hilangan. Ini tekad kita untuk suatu kebenaran, untuk suatu yang merupakan dasar daripada hati nurani rakyat. Kita bela itu sampai kapanpun. Ya. Tali do, tali layangan itu artinya tali ijuk, tali untuk layangan semuanya. Yang mau situ hilang-hilangan. Itu paling terkenal kalau di Madura itu gitu. Tali do, tali layangan, nyawa situ hilang. Jadi tali hijau, tali untuk pakai layangan. Nyawa satu hilang-hilangan. Terjemahannya seperti itu. Saya kira terserah saya mau dinilai provokator, terserah apa. Kalau kita di tengah-tengah rakyat tidak ada istilah provokator. Yang ada adalah kita membela kebenaran yang ada di rakyat. Terima kasih, mari kita simak deklarasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah buat Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Dahsyat. Beliau dalam beberapa kesempatan mengatakan, walaupun saya sempoyongan, usia 76, tapi kalau diperlukan saya ambil senapan serbu saya. Saya pakai helm saya. Wah, ngeri sekali. Lanjutnya kita dengarkan dari Dr. Marwan Batubara, selaku inisiator. Kasih sebentar, Bang. Terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Jenderal Diasno, Pak Jenderal Fahru Rozi, Pak Laksamana Slamet, Pak Harto dan Pak Narko. Di belakang ada Pak Dedi Budiman.
Majen, dan teman-teman sekalian, ini satu kesempatan yang mungkin ya bagi sebagian aktivis yang aktif di lapangan memperhatikan gerakan advokasi perlawanan kepada rezim Presiden Joko Widodo ini mungkin sudah lama ditunggu ya untuk perlawanan kita itu nantinya seperti apa. Nah, setelah kita bahas sekitar 3-4 hari atau 5 hari, lalu kita menyepakati untuk menyampaikan deklarasi dan pernyataan sikap kita hari ini. Memang ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan harapan, ada yang mungkin dianggap ini sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dari beberapa teman lain, tapi percayalah bahwa sebetulnya niat kita tetap bagaimana rezim ini bisa berakhir. Jadi lihatlah fokusnya, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan mohon maafkanlah kami ya, karena tidak ada niat untuk menyaingi atau meninggalkan perjuangan teman-teman kita yang lain. Saya kira itu mungkin ya yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, kita memang mencatat dan sudah mengalami sendiri bagaimana sedemikian rusaknya rezim yang dipimpin oleh Joko Widodo ini. Jadi kalau bicara tentang kejahatan itu ada istilah yang disebut sebagai ultimate crime against nation. Ultimate crimes against the nation. Ya, kejahatan tingkat tinggi, puncak, sudah puncaknya ini yang namanya pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo itu. Kalau kita bicara ukuran kejahatannya dan itu kita kaitkan dengan konstitusi dan penjahat ini harus diakhiri, maka bisa dengan gampang kita merujuk ke pasal 7A. Di sana ada 3 jenis kejahatan yang disebutkan, yaitu yang namanya kejahatan pidana besar berat, ada kejahatan etika moral, ada kejahatan administratif. Yang terakhir ini sebetulnya hal yang sepele karena ini dicantumkan juga dalam konstitusi pasal 6 tentang syarat ya. Kalau mau nyapres itu syaratnya apa? Ya ada 20 syarat kalau diturunkan ke dalam undang-undang. Salah satunya itu misalnya kualifikasi pendidikan. Nah ternyata ada yang mengkhawatirkan lalu menggugat ke pengadilan. Dulu itu 2022 yang menggugat ini justru ditahan 6 tahun. Ya, tapi gugatannya sendiri tidak pernah diproses oleh pengadilan. Nah ini seperti apa ini? Lalu belakangan di awal Januari 2023 ada 5 teman-teman kita aktivis, salah satunya itu Pak Rizal Fadila, ada Pak Muslim Arbi, ada Pak Hatta dan saya lupa 2 lagi. Tapi intinya menggugat kalau memang tidak ada masalah di kualifikasi pendidikannya, ya dibuka saja. Tapi kita sudah menjalani lebih dari 3 persidangan, begitu ya? Sudah mungkin 6 atau 7 kali. Padahal masalahnya gampang, Pak Jokowi tinggal datang, tunjukkan ijazah aslinya misalnya, atau KPU, ya, atau UGM misalnya. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah ini sekedar contoh saja ya. Lalu kalau bicara pidana berat itu disebutkan dalam 7A itu tentang adanya suap, kemudian korupsi, lalu ada pidana berat lain, kemudian ada pengkhianatan terhadap negara. Nah, siapa ini pengkhianat negara? Itu diatur juga dalam undang-undang. Jadi kita tidak sekedar bicara ngomong begitu, tidak. Nah, didefinisikan pengkhianat negara itu salah satu adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, kita menemukan itu ada mungkin 7 sampai 10 jumlah pelanggaran ketentuan konstitusi itu yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Itu namanya pidana berat. Ya.
Dan ini tingkat kejahatannya semakin ke belakang, semakin meningkat, semakin semena-mena. Salah satunya itu dalam pencawapresan Gibran misalnya, ada intervensi, di situ juga ada pelanggaran pidana dan etika. Nah, maka kita lanjutkan ke delik berikutnya, yaitu tentang pelanggaran etika. Ini juga sudah bisa kita temukan kejahatannya dalam bentuk bagaimana Presiden Joko Widodo itu menjadi pemeran utama dalam terlaksananya pemilu curang. Nah, jadi kembali tadi ke istilah ultimate crimes against the nation, 3 delik untuk presiden penjahat ini diakhiri, itu sudah lebih dari cukup untuk beliau itu segera dilengsarkan atau diturunkan. Ya. Oke, karena itu hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kejahatan ini ingin diselesaikan melalui jalur hukum, itu kita berharap kepada DPR. Karena itulah fungsi pengawasan DPR harus dilakukan, dan kalau itu dilakukan sejak dulu mungkin tidak sampai seperti ini. Tapi DPR-nya tidak peduli. Bahkan sampai sekarang pun yang kita harapkan misalnya mereka itu segera mengajukan hak angket tentang pemilu curang. Ini masih belum. Ya, kemudian yang terakhir, saya kira kalau kita bicara hukum etika ini susah untuk dikuantifikasi. Ya, dia melakukan kecurangan, itu melanggar etika, melanggar sumpah jabatan yang diatur ditetapkan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar. Bagaimana ini mengukurnya? Susah. Tapi intinya dari sisi hukum politik kelihatannya kita tidak terlalu banyak harapan, kecuali mungkin kalau memang DPR terutama 5 partai PDIP, P3, PKB, PKS, dan Nasdem itu memang serius mendengar aspirasi rakyat. Kalau tidak, ya lupakan saja itu penurunan penjahat tadi. Maka yang terakhir saya kira yang sangat penting adalah kenapa kita membuat gerakan ini atau front yang disebut tadi Pak Harto ya, jadi istilah kita front ya, itu adalah supaya langkah ketiga selain hukum politik itu adalah gerakan perlawanan rakyat. Maka nanti akan dibacakan oleh Pak Narto posisi kita, yaitu bahwa kita akan membangkang kepada rezim yang memang jahat, tapi juga sekalian kita melakukan perlawanan. Nah, mudah-mudahan dengan acara deklarasi dan pernyataan sikap kita ini nanti, maka langkah ketiga kalau hukum politik tidak ada harapan, maka perlawanan jalanan oleh rakyat ya, yang saya kira akan dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan saya kira Pak Narto siap nanti di depan dalam bentuk yang namanya front penegak daulat rakyat untuk segera bersikap dan memulai langkah-langkah aksinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marwan. Sekali lagi pos yang meriah buat Dr. Marwan Batubara. Tadi Pak Harto bilang nggak cukup lagi gerakan moral, karena yang didapat adalah orang-orang yang tidak punya moral. Begitu Pak Harto, okay? Makanya lahirlah Front Penegak Daulat Rakyat. Oke, selanjutnya sebagai pamungkas kita dengarkan Muhammad Rijal Fadilah SHMH untuk menyampaikan paparnya secara singkat tapi bisa membakar kita semuanya. Silakan Pak Rijal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jenderal senior yang saya hormati, Bapak hadirin yang juga seperjuangan dalam menegakkan kebenaran. Pertama adalah bahwa memang Pak Jokowi ini sudah melakukan pengkhianatan negara.
Pak Jokowi sudah melakukan KKN. Pak Jokowi sudah melakukan pelanggaran banyak hal-hal yang berhubungan dengan etika. Memang sudah waktunya kita lengserkan. Ada 3 isu yang aktual yang harus menjadi pintu masuk bagi gerakan yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Yang pertama adalah isu kecurangan pemilu. Ini adalah magnet untuk masyarakat mengkritisi rakyat berbuat dan bergerak. Kecurangan pemilu sudah jelas, tidak bisa dibiarkan. Membiarkan sama saja dengan membiarkan kejahatan. Yang kedua adalah isu hak angket. Hak angket atau hak penyelidikan yang sekarang sudah mulai ramai, katakanlah pro kontra, ragu, dan berbagai variasinya. Tapi hak angket itu adalah isu yang penting juga untuk direspon oleh rakyat dan masyarakat. Yang ketiga adalah isu memang pemakzulan Jokowi secara langsung melalui proses konstitusi atau isu desakan Jokowi agar mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya itu tidak ada artinya. Isu-isu itu kalau tidak ada memang gerakan real dari rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia. People power, atau dalam bahasa agama namanya Masyiroh Kubro, aksi rakyat besar-besaran. Saya kira isu itu hanya magnet. Isu itu hanya magnet, tapi esensi bagi perubahannya, termasuk turunnya Jokowi dari jabatan sebagai presiden dan mengakhiri rezim kriminalnya ini, adalah rakyat yang menentukan. Itulah yang kita sebut dengan people power atau Masyiroh Kubro. Saya kira gerakan itu harus menuju ke sana. Tanpa adanya ke situ sia-sia. Insya Allah ada pernyataan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi itu betul loh. Kalau rakyat sudah bergerak, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun membantu. Dalam hadis ada namanya Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Bersama kebersamaan. Bersama rakyat yang bersatu. Bersama rakyat yang bergerak. Ro'iyah, rakyat menentukan perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu seluruh elemen rakyat bergerak. Kita terharu para purnawirawan jenderal ini turun dan sudah menyatakan keberanian dan sikapnya. Kita tahu jati diri TNI, Undang-Undang TNI 34 2004, tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Buktikan jati diri itu. Dan insya Allah kita rakyat masih yakin akan jati diri TNI tersebut. Sebagai bagian dari rakyat, ayo berjuang bersama rakyat. Sebagai bagian tentara nasional, jaga kedaulatan negara ini yang sudah dijual, digadaikan kepada kepentingan asing yang sebenarnya menginjak-injak kedaulatan negara. Nasionalisme kita ini harus bangkit dan semakin semangat lagi. Sebagai tentara pejuang, mari bareng-bareng kita berjuang. Jangan membiarkan rakyat berjuang sendiri. Jangan biarkan elemen-elemen rakyat berjuang sendiri. TNI adalah tentara pejuang. Mana tentara pejuang itu?
berangkat dari profesinya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, perempuan bergerak, para umat ini, santri sebenarnya bulan puasa ini, ayo berjihad. Karena dengan jihad itulah kita akan mulia. Ayo, itu kan para santri, para ulama. Mana yang biasa di mimbar itu teriak-teriak umat kuat, umat hebat, tapi ruhul jihad nggak ada. Untuk merubah keadaan, menjatuhkan juga rezim jahat, harus dengan jihad itu. Jihad fisabilillah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasru ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau mau jadi mukmin yang benar-benar, itu harus memperkokoh iman, harus berhijrah, jangan bertoleransi, jangan berkolaborasi dengan rezim. Hijrah keluar. Wajahadu, setelah hijrah berjihad, jihad. Saatnya kita berjihad umat Islam ini untuk melawan kezaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, walladzina awaw wa nasaru, tolong menolong bahu membahu satu dengan yang lain. Semua potensi ini adalah hal yang bisa kita satukan. Kemuakan terhadap rezim sudah merata. Di sana sini sudah ada suara-suara tentang perlawanan terhadap rezim. Tapi belum bersatu. Walladzina awaw wa nasaru, hayu bahu membahu, tolong menolong, satu kesatuan. Kalahkan rezim yang zalim itu, kalahkan rezim yang munafik itu, kalahkan rezim yang tidak berangkat dari penghormatan kepada rakyat itu. Insya Allah mereka lah mukmin benar, mereka lah yang benar. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan dekat. Sudah dekat Bapak Ibu Saudara sekalian, kemenangan perjuangan rakyat ini untuk menumbangkan rezim zalim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah sudah. Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Kalimat berikutnya wabashirus sabirin. Dan mukminin, wabashirul mukminin. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman akan memperoleh kemenangan. Betul nggak? Setuju ya? Saudara sekalian saya hormati, para saudara yang saya muliakan. Ketika reuni 212 ada 7 juta orang. Katanya sempat 13 juta orang. Ketika Habib Rizik pulang ada 3 juta orang menjemput ke bandara. Ketika kampanye terakhir pasangan Amin di JIS katanya ada 3 juta orang. Bayangkan berjuta-juta orang itu kalau tidak hanya kerumunan tapi bisa jadi barisan, dahsyat. Ya, karena kita dengarkan Mayor Jenderal Sunarko akan menyampaikan deklarasi yang diharapkan kita semua yang menjadi kerumunan berubah mengatur menjadi barisan. Setuju ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak senior yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman purnawirawan saya hormati, Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik serta hadirat sekalian yang saya muliakan. Terima kasih pembawa acara memberi kesempatan saya naik ke podium ini.
saya tidak perlu jelaskan lagi yang lain, tapi perlu mungkin sedikit saya tambahkan sebelum saya membacakan ikrar bahwa front ini dibentuk setelah beberapa hari di antara kita ini banyak, apakah dari aktivis, emak-emak, purnawirawan segala macam, kita melihat bagaimana bapak, ibu, adik-adik, anak-anak yang melaksanakan unjuk rasa di DPR selalu teriak, selalu ngomong. Kita kalau kelompok-kelompok ini nggak mungkin berarti buat telinganya Jokowi dan rezimnya, nggak berarti. Harusnya kita dikoordinir jadi satu, harusnya ada pemimpin. Itu suara saya bilang gila, kalau saya bertanggung jawab, saya dengar dari mak-mak pun berdua. Kadang-kadang sakit hati dengarnya, karena ada mak-mak ini berani lah ngomong, Pak, kita mau gini-gini terus, kapan perangnya? Pasti baik dengar. Maksudnya, buat kapan kita? Rezim ini sudah demikian amburadul, kurang ajarnya terhadap negeri ini. Karena itu kemarin dari diskusi kumpul dengan beberapa teman dari pejabat dan tokoh sini, kita merencanakan membentuk satu front yang tidak mengabaikan yang lalu. Silakan, mari kita bersatu. Cuman kali ini ya kita akan mengajak para pengunjuk rasa yang terdiri dari ratusan kelompok bersatu supaya suaranya lebih keras, supaya yang ada budak di pemerintahan itu didengar. Kalau masih budak ya mungkin pakir kita dorong, kita ganti sampai kalau kita di gedung rakyat, di gedung kita itu nggak berfungsi mewakili kita, ya kita saja mengambil sebagai representasi perwakilan rakyat. Betul. Nah itulah kira-kira seperti itulah. Makanya front ini dibentuk, front penegak daulat rakyat. Jadi kalau ada kelompok lain yang mirip-mirip, ya nama saja kok, nggak usah dipermasalahkan. Tapi tujuannya sama. Bagaimana kita ganti pemerintahan amburadul ini dengan pemerintah yang benar sesuai dengan cita-cita Bapak Founding Fathers negeri ini yang menggerakkan negara yang adil, makmur, merata di Indonesia. Kira-kira demikianlah. Yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan maupun oleh Pak Rijal Badila. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita ketahui kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akhir ini sudah semakin buruk dan memprihatinkan. Negara diselenggarakan secara ugal-ugalan, syarat pelanggaran konstitusi dan hukum, setelah syarat kepentingan oligarki, sehingga kian menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo dinilai berperan sentral dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang melemahkan demokrasi, kebebasan berbicara dan penegakan daulat rakyat, terutama dalam pemilu 2024. Pemerintahan Joko Widodo bersama penyelenggara pemilu telah menciptakan pemilu curang. Presiden Jokowi diyakini telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, berpihak dalam politik elektoral dan menjalankan praktek politik nepotis guna melanggengkan kekuasaannya. Presiden Joko Widodo dianggap telah menggunakan kekuasaan dengan pendekatan menghalalkan segala cara. Berbagai masalah bangsa dan negara di atas
harus segera diperbaiki dengan langkah awal melengsarkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber utama masalah di negara ini. Langkah perbaikan dapat ditempuh melalui jalur hukum, jalur politik, serta gerakan perlawanan rakyat. Oleh sebab itu, guna berhasilnya perbaikan serta pulihnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat, Front Penegakan Daulat Rakyat terpanggil untuk berperan aktif sekaligus mendeklarasikan terwujudnya pembangkangan atau perlawanan rakyat. Sebelum saya lanjutkan, setelah ini saya akan bacakan pernyataan. Saya mohon Bapak Ibu berdiri dan bisa mengikuti pernyataan ini. Kami dari Front Penegak Daulat Rakyat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas hasil pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dinilai curang. 2. Mendesak DPR segera menggunakan hak angket guna menyelidiki dengan bersama kecurangan pemilu 2024. Guna menyelidiki bersama kecurangan pemilu 2024. 3. Meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. 4. 4. Menuntut DPR dan MPR segera memproses Menuntut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Jakarta 9 Maret 2024. Selesai. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah mengkaji lebih jelas lagi. Jadi buat teman-teman yang selama ini masih teriak omdo, ayo bergerak, ayo revolusi, di sini tempatnya sama-sama kita ya. Kemudian kita sudah selesai dan kita sebagai penutup kita minta doa dipimpin oleh Ustadz Hasri Harahap untuk memimpin doa. Ada Pak? Tidak Islam gitu. Nanti habis itu aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, niat-niat baik kita, niat anak bangsa, moga-moga di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, marilah sama-sama kita baca Fatihah ke Kanjeng Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya kepada sekalian para sahabat kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat, begitu juga kepada para pendiri negara kita, para pahlawan kita yang telah mendahului kita, yang telah mengkoordinasikan sehingga 17 Agustus 45 lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sekalian kaum muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turunkan kepada kita, khususnya penggerak-penggerak daulat rakyat. Allah berikan ilham, Allah berikan pencerahan kepada kita sekalian untuk dapat menjadi penyatu ummah, untuk menyatukan anasir-anasir, kelompok-kelompok yang ingin daulat rakyat di negara kita tercinta ini. Khususnya begitu juga Fatihah ini kita kirimkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang masih di dalam hatinya ada keadilan, harapan yang mengharapkan kepada Allah, yang setiap malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah turunkan keadilan di negeri kita. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kekuatan kepada pengasas, kepada orang-orang yang ingin menyatukan ummah ini di bawah satu koordinator Front Penegak Daulat Rakyat atau Front PDR. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian. Allah berikan kekuatan kepada sekalian Islam di Indonesia supaya kita bersatu, karena kata Allah Subhanahu wa taala, qul al-haqqu wal batil. Apabila datang kebenaran, maka akan hancurlah kebatilan. Al-Haziknya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berkumpul ya Allah di gedung 245 di hari Sabtu 9 Maret 2024 ya Allah, di dalam satu deklarasi pernyataan sikap Front Penegak Daulat Rakyat atau Front PDR ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pejuang-pejuang kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, untuk mendaulatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang selama ini kami ketahui dirongrong ya Allah dengan kezaliman setelah kita melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari yang lalu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, khususnya kepada pendiri negara ini ya Allah. Janganlah kami Engkau bebani dengan dosa-dosa kami ya Allah, sehingga dosa yang ada pada kami menghalangi kami untuk menegakkan kedaulatan di negara yang kami cintai ini. Ya Allah ya Rahim. Allahumma arhamna warham walidina warham ummat Muhammad. Berikanlah ya Allah kerahmatan daripadamu ya Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya Allah. Berikanlah kepada kami, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menegakkan kebenaran ya Allah ya Arhamar Rahimin, dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil ya Allah, dan berikan kepada kami ya Allah kekuatan untuk menghancurkan kebatilan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terakhir ya Allah kami bermunajat di bulan Sya'ban ini ya Allah, menjelang bulan Ramadan ya Allah, bulan yang di dalamnya Engkau penuhi rahmat, berkah dan
keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Kalau di bulan Ramadan baginda Rasulullah orang yang pernah kami cintai di 17 Ramadan perang yang terbesar perang Badar ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, sehingga ya Allah dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, kepada seluruh komponen umat baik di Sabang sampai Merauke ya Allah yang memprotes kecurangan ini ya Allah, berikan kekuatan kepada kami sekalian ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Rabbana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilhumul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Saudara sekalian, dengan dibacakan doa bersama-sama tadi, maka berakhirlah acara kita.